Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Hidayatullah dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Di sini saya akan menyampaikan tentang metode pembelajaran jarak jauh yang akan diberlakukan pada tahun 2021 ini, tepatnya pada tahun ini ya. Video ini juga dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam, sekaligus juga menyelesaikan tugas dari Bapak Ridhatul Ashdani, MAG, yang merupakan dosen pengampu untuk mata kuliah kali ini. Seperti yang kita tahu bahwa pembelajaran jarak jauh sudah mulai marak diberlakukan sejak tahun 2020 ini sampai pada saat ini ya, Awalnya untuk tahun 2021 rencananya akan diberlakukan kembali tatap muka atau pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Namun karena kondisi COVID-19 yang semakin parah, mau tidak mau rencana itu harus dibatalkan atau bisa dikatakan ditunda. Lalu metode pembelajaran jarak jauh itu seperti apa sih? Yuk kita lihat dulu. Pembelajaran jarak jauh atau disebut juga pendidikan jarak jauh merupakan pelatihan yang diberikan kepada peserta atau siswa yang tidak berkumpul bersama di satu tempat secara rutin untuk menerima pembelajaran secara langsung dari instruktur. Bahan-bahan instruksi detail yang bersifat khusus dikirimkan atau disediakan untuk para peserta yang selanjutnya melaksanakan tugas-tugas yang akan dievaluasi oleh instruktur. Dalam kenyataannya, dapat dimungkinkan instruktur dan peserta tersebut terpisah tidak hanya secara geografis namun juga waktu. Lalu sejak kapan metode pembelajaran jarak jauh ini ada atau eksis? Pendidikan jarak jauh bukan metode baru dalam sistem pendidikan. Metode pembelajaran ini telah digunakan di Amerika Serikat sejak tahun 1892 ketika Universitas Chicago meluncurkan program pembelajaran jarak jauh pertamanya untuk tingkat pendidikan tinggi. Metode pembelajaran jarak jauh terus berkembang dengan menggunakan beragam teknologi komunikasi dan informasi, termasuk radio, televisi, satelit, dan internet. Meluasnya penggunaan internet oleh publik di berbagai negara pada tahun 1996 menjadi suatu fenomena yang berkembang dan diikuti oleh kemunculan beragam konten digital di dalamnya. Pada tahun yang sama, John Burns mengembangkan Asynchronous Learning Network Web yang merujuk kepada kemampuan untuk memberikan pendidikan kapan saja dan di mana saja melalui internet. Lalu mengapa pembelajaran jarak jauh ini diadakan? Pembelajaran jarak jauh memungkinkan para peserta mengambil kelas kapanpun dan dimanapun. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan pendidikan dan pelatihannya dengan tanggung jawab dan komitmen-komitmen lainnya seperti keluarga dan pekerjaan. Ini juga memberi kesempatan kepada para peserta yang mungkin tidak dapat belajar karena keterbatasan waktu, jarak, atau dana untuk ikut serta. Dan juga memungkinkan subjek-subjek yang dianggap tidak begitu umum diajarkan tersedia bagi lebih banyak peserta. Meskipun metode pembelajaran jarak jauh ini terlihat sangat efektif, namun pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Jadi, apa saja sih kekurangan dan kelebihannya? Keunggulan dari metode pendidikan jarak jauh antara lain, proses pembelajaran dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh keharusan pengajar dan peserta didik untuk berada di ruang dan waktu yang sama. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi sebagai media pembelajaran menimbulkan biaya yang lebih rendah baik bagi penyelenggara pendidikan jarak jauh maupun peserta didik. Materi ajar dan berbagai interaksi dalam bentuk tulisan yang dikemas secara digital memungkinkan peserta didik untuk dapat membaca kembali berulang-ulang informasi yang tercatat di dalamnya. Sementara kelemahan dari metode pendidikan jarak jauh antara lain minimnya kontak langsung antara pengajar dan peserta didik, memperlambat proses terbangunnya relasi sosial dan nilai-nilai yang menjadi tujuan dasar dari pendidikan. Rendahnya kontrol terhadap proses pembelajaran sebagai implikasi dari cara belajar mandiri yang menjadi titik berat dari pendidikan jarak jauh. Keterbatasan teknologi, komunikasi, dan informasi yang tidak dapat menggantikan sepenuhnya proses komunikasi dan interaksi secara langsung yang terjadi dalam pendidikan konvensional.
Bagaimana pembelajaran jarak jauh ini disampaikan? Proses pembelajaran jarak jauh dapat disampaikan dengan menggunakan berbagai teknik dan teknologi. E-learning mungkin merupakan bentuk pembelajaran jarak jauh yang paling mahal dan paling maju. Namun, ada cara-cara penyampaian pelatihan lainnya yang telah digunakan dengan berhasil selama bertahun-tahun. Metode pembelajaran tersebut antara lain e-learning, penyampaian dengan komputer dan memanfaatkan teknologi internet serta pemrograman yang memungkinkan para peserta didik untuk berinteraksi dengan bahan-bahan pelajaran melalui chat room, notice board, video conferring, dan lain-lain. Program televisi merupakan suatu seri program televisi yang dirancang untuk menyampaikan teknik-teknik dan teori. Metode ini dapat berupa penyiaran melalui saluran kabel atau saluran terestrial atau dengan menyediakan video tape atau DVD. Selama beberapa tahun Open University di Inggris menggunakan teknik ini. Bahan-bahan tertulis kadangkala disebut khusus melalui surat atau correspondence course, di mana bahan-bahan teks ditulis secara khusus untuk kursus dengan proses belajar jarak jauh. Misalnya buku kerja atau workbook yang berisikan tugas-tugas dan latihan-latihan, di mana peserta didik dapat mengerjakannya dengan tingkat kecepatan yang ditentukannya sendiri. Apa yang berbeda dalam pembelajaran jarak jauh ini? Pembelajaran jarak jauh memerlukan suatu pendekatan yang berbeda dalam hal perencanaan, perancangan, penyampaian materi, dan komunikasi. Peserta membutuhkan motivasi untuk memulai dan mengembangkan persistensi dan keahlian-keahlian dalam tugas yang bersifat mandiri atau self-directing work. Instruktur akan mengembangkan dan menggunakan metodologi dan gaya-gaya pembelajaran baru, mulai dari instruksi langsung hingga mengelola strategi-strategi pembelajaran, memberi dukungan terhadap peserta didik, memfasilitasi perdebatan jarak jauh, serta mendiseminasi informasi dan pandangan-pandangan. Beberapa elemen dari proses pembelajaran yang difasilitasi dan individual dipresentasikan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Kemudian, bagaimana caranya menulis bahan-bahan untuk metode jarak jauh seperti ini? Saat membuat bahan-bahan tekstual untuk pembelajaran jarak jauh, penting sekali bahwa bahan-bahan tersebut ditulis sedemikian rupa dengan mengikut sertakan peserta. Beberapa tips di antaranya, tulisan dibuat sederhana, tidak bertele-tele, dan jelas. Berikan definisi untuk kata-kata atau peristilahan yang dipergunakan. Gunakan suatu gaya informal dan yang dapat dipahami. Berikan hasil atau outcome pembelajaran yang akan dicapai secara jelas untuk setiap unit atau modul. Petakan langkah-langkah bagi peserta tersebut pada saat Anda mengemukakan mengenai hasil-hasil atau outcome proses pembelajaran tersebut sehingga mereka mengetahui di mana mereka berada dan hendak kemana selanjutnya. Jika memungkinkan, ulangi konsep-konsep, ide-ide, dan teori-teori yang beberapa kali. Selingi aktivitas-aktivitas dan latihan-latihan yang untuk penilaian sendiri atau self-assessment secara terus-menerus dan nantinya diakhiri dengan sesuatu yang lebih penting. Bangun pengetahuan dan pemahaman melalui beberapa latihan. Apabila memungkinkan, gunakan contoh-contoh dan studi-studi kasus yang relevan. Faktor-faktor apa saja yang menjadi keberhasilan untuk metode pembelajaran jarak jauh ini? Terdapat beberapa faktor penting keberhasilan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, instruktur harus semangat dan konsisten. Yang kedua, tim harus melibatkan dukungan administratif yang baik, tergantung pada jenis bahan dan metode yang penyampaian yang dipergunakan, serta staf perancangan dan pembuatan yang baik. Yang ketiga, bahan-bahan pengajaran harus direncanakan dengan baik sehingga mereka dapat diuji dan selalu tersedia. Sebagian besar pekerjaan dilakukan sebelum bahan-bahan tersebut diterima oleh para peserta. Yang keempat, harus ada fasilitasi dan dorongan terhadap interaksi peserta baik dengan instruktur maupun dengan para peserta didik. Yang kelima, pelatihan harus tetap berkomunikasi secara rutin dengan semua peserta didik. Yang keenam, kemampuan untuk menggunakan setiap teknologi yang digunakan merupakan keharusan, harus diujikan dan dijelaskan kepada para peserta sepenuhnya, sehingga mereka mengenali dengan baik dan merasa nyaman dengannya. Yang ketujuh, masalah-masalah komunikasi dan teknik harus diselesaikan begitu muncul. Yang kedelapan, instruktur perlu menggunakan berbagai metode interaksi dan feedback. Yang kesembilan, para peserta dapat menyimpan buku hariannya mengenai pandangan-pandangan mereka terhadap
kemajuan dan isi dari kursus tersebut, dan selanjutnya mengirimkan atau menyampaikan secara berkala. Ke-10, sangat penting untuk dapat melakukan kursus langsung tatap muka paling tidak 1 kali, yang akan lebih baik bila dilakukan di awal dalam rangka membantu para peserta terbiasa dengan rutinitas pembelajaran jarak jauh dan untuk memberikan beberapa arahan mengenai teknik-teknik belajar. Jadi pada intinya, metode pembelajaran ini merupakan sebuah metode yang sebenarnya sudah lama, namun di zaman saat ini atau di tahun-tahun saat ini metodenya terlihat sangat baru, masih baru dan masih belum terbiasa untuk kita sebagai siswa atau mahasiswa beserta dengan guru ataupun dosen. Namun menurut saya untuk metode seperti ini memang sangat tepat untuk di tahun-tahun yang tahun-tahun seperti ini dengan kondisi COVID-19 yang masih belum mereda, bahkan bisa jadi malah meningkat. Jadi tergantung kita sebagai pengajar ataupun pelajar bagaimana cara menanggapi atau mengembangkan metode pembelajaran jarak jauh ini untuk ke tingkat yang lebih baik lagi dan bisa diterima oleh khalayak umum. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah tidak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.